Asiniroha madihamu dohok dami nasian Tuhan Dewa Damata, dohok sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Amin. Shalom manginang, selamat pagi, salam parhorasan, salam sukacita dalam menyambut malam Natal yang sebentar lagi esok ya, kita akan rayakan perayaan malam Natal. Sikok madihamu asiniroha ni Tuhanta, doktong ma makoron halalas ni roha godang, hatu tubuh ni Tuhata nanai si halas sonota tokin nari. Dia pehamu maringanan. Tuhata na mga ramuti daging ng todemuna. Mari kita tetap setia mendengar firman Tuhan, Yesaya 48 ayat 10. Ida manungahu papitaho, alay dada songon perak, ikon di bagasan pamurunan ni pardangolan ahu mangujiho. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan, di bagasan pamurunan di pardangolan ahu mangujiho ikon. Ya, sesuatu hal yang unik ini, kalimat ini Bapak Ibu saudara-saudara, dan susah dimengerti oleh akal pikiran sehat kita manusia. Kenapa? Ya, wong dalam dapur kesengsaraan kita akan diuji. Akal sehat pikiran manusia tentunya tidak akan bisa menerima ini. Namun inilah firman Tuhan Bapak Ibu saudara-saudara, yang tidak bisa kita selami dengan logika berpikir kita. Maka Bapak Ibu saudara-saudara, beberapa yang boleh kita hidupi dari firman hari ini untuk kita, terlebih dalam menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, besi harus dibakar, dipukul, direndam, dibakar lagi agar bisa berguna seperti yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Emas itu harus disaring dulu, dibakar lagi, disaring lagi, dibakar lagi agar bisa seperti yang kita gunakan, cincin, anting, gelang, dan lain sebagainya. Itu benda-benda mati Bapak saudara-saudara. Namun berbeda halnya dengan kita, makhluk hidup. Kita manusia yang tergolong sempurna dan paling sempurna di antara ciptaan Tuhan. Hamba kadongan na hinaholongan, Tuhan memurnikan kita lewat dapur kesengsaraan, sebagaimana Yesus juga mengalami hal yang sama. Tuhan yang kita imani. Maka janganlah engkau mengelak dari pergumulan, ya, janganlah engkau mengelak dari persoalan yang mungkin menerpa kehidupan kita, ekonomi, masalah keluarga, dan pekerjaan dan usaha dan lain sebagainya. Mari kita bersama-sama melewati itu, melalui itu dengan Tuhan kita Yesus Kristus, agar kita dimurnikan dan kita mampu melihat kemuliaan Tuhan. Dan kita harus melalui semuanya itu, agar kita semakin mengerti posisi kita, agar kita semakin menyadari siapa kita di hadapan Tuhan. Kita adalah makhluk yang lemah, yang tidak bisa lepas dari kasih karunia Tuhan itu sendiri. Maka apapun gerangan, persoalan, pergumulan yang kita hadapi saat ini, terlebih di momen-momen perayaan Natal sebentar lagi. Mungkin engkau amanginang sedang menghadapi kesulitan ekonomi, mungkin sedang ada pergumulan keluarga, anak sakit, orang tua sakit, dan lain sebagainya. Mari kita nikmati bersama-sama dengan Tuhan kita, agar kita dimurnikan sebagaimana Yesus mengalami kesengsaraan, agar kita beroleh sukacita sehingga pun kita harus mati, tetapi kita harus melewati itu menuju kehidupan yang kekal. Maka tetaplah semangat satu hari ini dalam aktivitas kita Bapak Ibu saudara-saudara. Jangan engkau menangis, jangan terlena, terlarut dalam tangis karena persoalan dan pergumulan, tetapi tetaplah mampu melihat kuasa Tuhan, agar jiwa kita, agar spiritual kita teruji dan kita mampu melalui semuanya itu. Maka tetaplah bersiap diri, selamat menyambut malam Natal Bapak saudara-saudara. Tuhan memberkatimu dimanapun berada, tabi nami madihamu akan hinaholongan nangaka keluarga. Tadeho mabuke de nomor 482 ayat sada dohot ayat 7. Sama-sama kita nyanyikan Bapak Ibu saudara-saudara. Aleton di porbadia sai songgo pihak mion rohana mima paria lau mamuji ho totong
dong. Apimi sai lampagalak sondang di naholomi. Asalas diur mahalak lampita guriami. Lampita, lampita, lampita guriami. Tuhan Yesus memberkatimu. God bless you non-stop.